Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Baik, kali ini saya akan membahas soal prediksi ya, uji coba ujian nasional atau soal prediksi UNBK tahun 2020 untuk IPA ya, untuk tingkat SMP. Tapi di sini saya akan hanya membahas soal fisikanya aja ya. Baik, sebelum saya mulai, ini yang saya bahas adalah paket B. Baik, sebelum saya mulai membahas, saya ingatkan lagi, jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube saya. Dan kalian hidupkan tanda lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat saya mengupload video yang baru. Baik, kali ini saya akan mulai nomor 1 ya. Perhatikan tabel besaran berikut. Jadi ada tabel, ada besaran dan satuan. Yang ditanyakan besaran turunan yang tersusun dari besaran pokok yang sama. Yang ditanya besaran turunan dengan besaran pokok yang sama. Kita tinggal lihat aja nih satuannya ya. Caranya kita lihat satuannya. Kilogram, meter, sekon. Kita cari yang sama. Kilogram, meter, sekon. Kita abaikan pangkatnya. Kilogram, meter, sekon. Berarti 1, kemudian 3 ya, 3 dan 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. Jawabannya yang B. Kemudian yang nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Sifat zat yang terdapat pada P dan Q. Nah, optionnya itu ada di sampingnya ya. Nah, ini zat P itu balon, kemudian Q-nya adalah air. Yang pertama, zat P. Volumenya berubah ya kalau gas. Bentuk berubah, betul. Gaya tarik menarik antar partikel sangat kuat. Nah, ini salah. Ya, kalau partikel gas itu gaya tarik menariknya sangat lemah. Berarti option A salah ya. Yang B, zat P. Jarak antar partikel sangat berjauhan, betul. Bentuk berubah, betul. Dapat mengalir, betul. Ya, ini betul. Sekarang kita tinggal lihat zat Q. Tidak dapat dimanfaatkan. Tidak dapat dimanfaatkan. Betul ya. Kemudian bentuknya tetap. Nah, ini salah nih. Ya, kalau air itu bentuknya dapat berubah mengikuti tempatnya. Berarti option B salah. Kemudian yang C, dapat dimanfaatkan. Betul ya. Kalau gas itu bisa dimanfaatkan. Kemudian tidak dapat mengalir. Nah, ini salah nih. Kalau gas itu dapat mengalir. Contohnya apa? Contohnya angin. Berarti option C salah. Nah, otomatis terakhir ya D ya jawabannya. Kita lihat nih. Yang D, gaya tarik antar partikel sangat lemah. Betul. Dapat dimanfaatkan. Betul. Bentuknya berubah. Betul. Zat Q-nya volumenya tetap. Betul ya. Dapat mengalir. Betul. Jarak antar partikel berdekatan. Ya, betul. Jadi optionnya pilihannya adalah yang D. Kemudian yang nomor 3. Perhatikan beberapa peristiwa berikut. 1. Tabung gas terasa dingin saat digunakan. Budi menyetrika pakaian agar rapi. Ibu menuangkan agar-agar cair pada mangkok. Amir melelehkan timah untuk menyodor. Yang ditanyakan adalah peristiwa yang diikuti dengan pelepasan. Namanya pelepasan kalor berarti nanti suhunya turun ya, disertai ditandai dengan suhu turun ya, kalau turun berarti dia bertambah dingin. Nah, kita lihat tabung gas terasa dingin saat digunakan. Nah, ini betul ya, nomor 1 betul.
Budi menyetrika pakaian agar rapi. Nah, kalau menyetrika berarti pakaiannya tambah panas, berarti salah ya. Ibu menuangkan agar-agar cair pada mangkok. Nah, agar-agar itu dituangkan ke mangkok agar apa? Agar menjadi dingin. Nah, ini betul nih. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Nah, optionnya ini A dan B gak ada. A dan C salah semua ya. Kita lihat option yang B. B-nya 1, 3. Nah, betul ya. 1, 3. Kemudian yang nomor 4. Sebuah kereta atau troli melintasi lintasan seperti gambar. Yang ditanyakan, jika lintasan licin, maka grafik VT yang menggambarkan gerak troli dari P ke S adalah, jadi P ke Q dia kan turun nih, berarti dia bertambah cepat. Nah, dari Q ke R itu konstan ya kecepatannya karena mendatar. Yang ini konstan atau tidak berubah. Kemudian dari R ke S karena dia naik, otomatis bertambah lambat. Jadi kecepatannya itu bertambah lambat. Nah, grafiknya seperti apa? Nah, grafiknya berarti P ke Q itu naik ya. Namanya bertambah cepat berarti V-nya naik. Kemudian konstan itu mendatar. Terus bertambah lambat turun. Nah, berarti langsung ketemu ya jawabannya ya, yaitu yang A. Kemudian yang nomor 5. Yang nomor 5. Perhatikan gambar troli. Sebentar. Perhatikan gambar troli yang masanya sama. Bergerak dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Berikut. Jika tali S putus, berarti yang ini ya putus, berarti tinggal 2 nih bebannya. Maka besar percepatan troli adalah, nah logikanya kalau salah satu putus itu makin enteng kan, otomatis dia akan makin besar ya. Berarti artinya nanti percepatannya itu harus lebih besar dari 3 ya. Percepatan yang keduanya itu harus lebih besar dari 3. Berarti ini salah ya. Kemungkinannya adalah C atau D. Nah, caranya gini. Untuk mencari percepatan, kita menggunakan hukum Newton yang kedua, yaitu gaya per massa. Karena di sini gayanya sama, ya F-nya tetap ya, tidak berubah. Jadi gaya yang bekerja itu tetap atau tidak berubah. Maka nanti kita lihat hubungan antara A dengan M. Ternyata A itu berbanding terbalik dengan M. Artinya gini, kita tinggal bandingkan aja nih. Yang ditanya A2 ya. A2 per A1 sama dengan, nah kalau berbanding terbalik, kalau A-nya itu A2, berarti M-nya yang di sini adalah M1 per M2. Nah, misalkan nih masanya M, ini M, ini M. Karena kan masanya sama semua kan. Nah, berarti nanti yang dicari adalah A2 ya. Saya cari kertas yang di kertas yang lain ya untuk mengerjakan. Nah, berarti nanti A2 per A1-nya yang ini nih, ini A1. Kita misalkan A1 ya. 3 sama dengan M1. M1 itu totalnya nih. Ada 1, 2, 3. 3M. Per M2-nya karena S-nya putus, berarti ada 2. Berarti per 2M. M-nya kita coret ya. Berarti nanti A2 sama dengan, kali silang ya, 3 kali 3, 9 per 2. Atau sama dengan 4,5 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 6. Perhatikan gambar lemari yang diberi gaya berikut. Jika lemari berpindah sejauh 240 cm, menghasilkan usaha 1248 Joule, maka besar gaya F1 dan F2 secara berturut-turut adalah. Nah, untuk mencari gaya usaha itu adalah resultan gaya dikali dengan perpindahan. Nah, usahanya berapa? Usahanya yang ini nih, 1248. Sigma F
dikali S-nya berapa? Kita jadikan ke meter. 2,4. Berarti nanti sigma F-nya sama dengan 1248 per 2,4 atau 12480 per 24. Nah, kita bagi 24 ya. Ya, kita bagi 24 itu bisa ya, ini 1 bagi 24. 12480 dibagi 24. Kalau kali 6 24 2. Berarti 5 ya, kali 5 ya. 5. Ini 20 2 10 12 120 ya, 480. 48 dulu ya, 48 dulu dibagi 48 dibagi ini 2 tambah 0 ya, berarti 520. Ini besarnya sigma F. Sigma F itu artinya F1 ditambah F2 ditambah yang 140. Jadi sigma F itu sama dengan berapa tadi? F1 ditambah F2 ditambah 140. Nah, nilainya berapa? 520. Artinya apa? Artinya nanti F1 ditambah F2 itu sama dengan 520 dikurang dengan 140. Atau sama dengan, kalau kita kurangin 0,843 380 ya. Jadi F1 ditambah F2 itu harus 380. Kita cari yang 380. Tambahkan 380. Ini 380. Ini 380. Ini juga 380. Ini 300. Semuanya sama ya. Jadi bisa A, B, C, D nih. Ya. Karena di sini tidak disyaratkan ya, tidak disyaratkan apakah F1 itu lebih kecil dari F2 atau sebaliknya F1 lebih besar dari F2. Jadi tidak disyaratkan ya, tidak disyaratkan. Jadi semua kemungkinan ini bisa ya. Jadi dari A sampai D itu optionnya betul semua. Baik, nomor 7. Jadi caranya seperti itu ya, caranya kalau mencari. Ya. Terlepas dari optionnya nanti tidak ada, yang pasti nanti caranya untuk mencarinya adalah seperti itu. Sekarang yang nomor 7. Buah mangga yang masanya 600 gram jatuh dari tangkai buahnya pada ketinggian 12 meter. Besar energi kinetik buah mangga pada saat bergerak ke bawah sejauh 10 meter. Jadi tingginya nih buah mangga itu kan, ini buah mangga nih. Nah, tingginya itu berapa? 12 meter. Nah, maksudnya itu ketika dia jatuh dari ketinggian 12 meter sampai menempuh jarak 10 meter. Jadi dari dia jatuh sampai sini posisinya itu menempuh jarak 10 meter. Nah, yang ditanyakan adalah besar energi kinetik. Nah, untuk mencari Eka, tinggal kita masukkan gini ke sini aja nih. M kali G kali delta H. M-nya yang mana? M-nya ini. Kita rubah ke kilogram. Berarti 0,6. G-nya berapa? G-nya 10. Delta H-nya yang mana? Nah, ini nih delta H. Jadi dia bergerak ke bawah sejauh 10 meter, itu adalah delta H. 10. Coret. Berarti 6 kali 10, 60 Joule. Jadi jawabannya yang B. Kemudian yang nomor 8. Sebuah tuas dalam keadaan seimbang seperti gambar berikut. Kita lihat dulu gambarnya. Nah, ini gambarnya nih. Jika titik tumpu digeser 10 cm menjauhi beban, maka upaya yang dilakukan agar tuas tetap seimbang adalah, kita cari dulu F-nya ya, F-nya. Dengan menggunakan persamaan F ya, kuasa dikali dengan kuasa
sama dengan beban dikali dengan beban. F-nya berapa? F-nya dicari. Lengan kuasanya berapa? Yang ini nih, 50. Kita nggak usah ngubah ke meter, nggak apa-apa ya. Yang ini 200 ya, 200 dikali lengan bebannya 20. Coret ya nolnya. Nanti F-nya sama dengan 400 per 5 atau sama dengan 80 Newton. Nah, ketemu ini F-nya 80. Ya, F-nya ketemu nih 80. Nah, sekarang kalau dia digeser sejak titik tumpunya saya gambar di tempat yang lain aja deh. Biar kalian tahu ya. Nah, mula-mula kan di sini nih. Nah, sekarang digeser nih titik tumpunya menjauhi beban. Ini bebannya nih. Nah, digesernya berapa? Digesernya itu adalah berapa tadi? 10 cm menjauhi beban. Ya, 10 cm menjauhi beban. Berarti nanti yang semula 20 itu sekarang menjadi 30 cm. Nah, apa yang harus dilakukan agar tuas tetap seimbang? Nah, kalau ini digeser 30 cm, maka nanti lengan kuasanya otomatis berubah menjadi 40 cm. Ya, karena kan ini bergerak ke sana ya. Kalau misalkan kuasanya tetap ya, dianggap tetap di sini. Nah, berarti kita cari nih kuasanya. Harus berapa nih yang diberikan? F sama kali 40 sama dengan 30 dikali 200. Coret deh. Nanti F-nya sama dengan 600 per 4 ya. Atau sama dengan 150 Newton. Nah, yang semula 80 Newton sekarang menjadi 150. Berarti gaya kuasanya harus ditambah. Jadi kuasa ditambah. Ini berhubungan dengan beban ya. Kalau menambah kuasa sebesar, 150 dikurang 80 itu kan 70. Berarti yang ini menambah kuasa sebesar 80 Newton, salah nih. Nah, sekarang bebannya nih. Kalau misalkan kuasanya tetap, bebannya yang berubah. Berarti nanti yang ininya dianggap tetap ya, 80. F-nya tetap 80, yang ininya jadi 40 kan. Ini 30, bebannya kita cari. Coret. Ini kan 320 ya, per 3 W-nya. Ini sekitar, berarti nanti W-nya itu sekitar 106 ya, 106 Newton. Nah, kita lihat nih W-nya. Mengurangi beban sebesar 50. Salah ya. 200, jadi 200 dikurang 106. Ini 9 ya. 94 ya. Berarti ini ya salah juga deh. Nah, sekarang kalau berkaitan dengan titiknya. Ya, kuasa digeser 35 cm menjauhi titik tumpu, kuasa digeser 25 cm menjauhi bebas. Nah, sekarang mengenai kuasa nih. Sekarang untuk yang berhubungan dengan kuasanya. Letak kuasanya. Nah, kuasanya dianggap tetap ya, 80. Nah, sekarang kita misalkan X. Ya, kita misalkan X. Berarti 80 kali X. Yang ini tadi 200 dikali dengan tadi menjadi 30 ya. Di gambar saya kan menjadi 30 nih. Ya, berarti nanti saya samping aja nih. Sini aja biar kalian bisa melihat, tetap bisa melihat ya. Ininya 80 ya dikali X. Misalkan ini kita nggak tahu nih. Kita misalkan X. Sama dengan yang ini tetap 200 ya dikali 30. Ini coret deh.
Berarti X-nya sama dengan 600 per 8. 660 bagi 8 itu 7, 5, 6, 40, 75 ya. 75 cm. Nah, berarti dia jaraknya itu harus 75 cm agar tetap seimbang. Otomatis apa? Misalkan deh, dia digeser di sini. Nah, jarak dari sini ke sini itu adalah 75 cm. Berarti dia harus digeser berapa? Ini kan 940. Berarti dia harus digeser sejauh 75 dikurang 40 atau sama dengan 35 cm. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 9. Nah, sebuah kapal yang masanya 120 ton memiliki volume 200 meter kubik. Agar dapat berlayar dengan aman, badan kapal yang berada di permukaan air 1/5 bagian. Jadi badan kapal yang berada di permukaan air itu 1/5 bagian. Berapa maksimal jumlah penumpang yang dapat diangkut oleh kapal jika massa rata-rata tiap orang 60 kg dan massa jenis air laut 1030 kg. Nah, kita menggunakan hukum Archimedes, di mana nanti besarnya, nah, saya kerjakan di sini ya. Gaya ke atas besarnya sama dengan rho. Ini massa jenis zat cair dikali G dikali dengan V. Volume benda yang tenggelam di fluida. Ya. Nah, gaya ke atasnya berapa? Gaya ke atasnya itu sama dengan berat beban, yaitu massa kali gravitasi. Nah, berat bebannya berapa? Di sini berat bebannya adalah massa kapal, ya, massa kapal. M kapal gitu ya, M kapal ditambah dengan N dikali dengan massa orang. Nah, dikali dengan G. Sama dengan rho-nya, rho air laut, rho air laut, rho air laut. G-nya percepatan gravitasi. Yang ini kan 1/5-nya itu di permukaan air ya, berada di permukaan air. Nah, berarti yang di bawah permukaan air atau yang tenggelam berapa? 4/5 V. Ya, G-nya kita coret ya, biar lebih gampang. Nah, massa kapal berapa? Ini kan 120 ton. Jadiin ke kilo. 120.000 ditambah N dikali massa satu orang 60. Dianggap sama ya. Sama dengan rho air berapa? 1030 dikali 4/5 dikali V-nya berapa? 200. Nah, 120.000 ditambah 60N sama dengan ini dibagi itu 40 ya. Jadi 1030 dikali 160 ya. Nah, ininya coret lah, coret 1 ya. Kemudian berarti nanti 6N sama dengan ini kalikan ya, 1030 dikali 16, 18, 6, 3. Ini nanti hasilnya 16.480 dikurangi dengan ini pindahin ke sebelah kanan, jadi min 12.000. 6N sama dengan kita tinggal kurangi nih 480 4480 ya, 4480. Nah, berarti N-nya sama dengan 4480 per 6. 44 bagi 6 72 ya, berarti
42 ya, 42. Berarti kali 7 ya. 42. Sisa 2. 28 bagi 6. 28 bagi 6. Kali 4 ya. 6 kali 4 ya. 24. 24. 40 bagi 6. 40 bagi 6, 6 ya. 36. Nah, sebenarnya ada lebihnya. Cuman ini kan yang paling aman ya. Berapa maksimalnya ya? Berarti 746. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 10. Beban digantung dengan tali seperti gambar berikut. Beban ditarik ke posisi P, kemudian dilepaskan. Sehingga beban bergerak P, Q, R, Q, P, Q. Ya. Nah, itu ada berapa? Yang ditanya adalah frekuensi getaran. Untuk mencari frekuensi adalah banyaknya getaran dibagi dengan waktunya. Nah, ini ada berapa getaran? Dari P ke Q itu 1/4. Q ke R juga 1/4. Nanti sebaliknya 1/4 ya. Kita lihat, kita hitung 1/4. Ditambah 1/4, 2/4. Ditambah 1/4 lagi, 3/4. Ditambah 1/4 lagi, 4/4. Ditambah 1/4 lagi, 5/4. Berarti nanti N-nya itu 5/4. T-nya berapa? T-nya adalah 2,5. Nah, kita tinggal nyari nih. F sama dengan N-nya 5/4. T-nya, ini kan per T nih. T-nya 2,5 nih. 2,5 itu sama dengan 5/2. Nah, bisa kita cari ya. 5/4 dikali, ini dibalik nih. Jadi 2/5. 5-nya coret, nanti 2/4 atau sama dengan setengah atau 0,5 Hz. Jawabannya yang A.